Ada yang mau undang Dewi makan, nemen makan aja mbak. Kita kasih fee 200 juta. Oh pernah tuh? Pernah. Sempat hampir kena nyium gitu, tapi aku udah tampar itu, aku yang minta maaf. Mau gimana? Karena dia kurang ajar. Iya. Kenapa sih? Pernah settingan nggak sih supaya menaikkan popularitas seorang DP? Nggak ada yang settingan sama Nggak ada sekali. settingan? Nggak ada. Semuanya kejadian real. Manajer yang pernah mendampingi Dewi Persik selama 8 tahun. Apa sih harapan Mbak Fani untuk hubungan antara Angga Wijaya dan Dewi Persik saat ini yang sekarang sedang ramai diperbincangkan? Dewi Persik, seorang penyanyi dangdut, pemain film, pemain sinetron yang sudah berkarya puluhan tahun di dunia hiburan entertainment Indonesia. Selain memiliki karya, suara, dan aksi panggung yang luar biasa, Dewi Persik juga terkenal dengan pemberitaan yang cukup sensasional yang luar biasa juga. Dan baru-baru ini juga sedang ramai diperbincangkan tentang hubungan antara Dewi Persik dan Angga Wijaya, suaminya yang dikabarkan kurang baik. Di balik kesuksesan seorang Dewi Persik juga didukung oleh orang-orang di belakang layarnya. Salah satunya adalah manajer yang menemaninya kurang lebih 8 tahun menemani seorang Dewi Persik. Sekarang gue udah kedatangan mantan manajer mungkin ya, yang udah paling lama kayak di manajemen Dewi Persik. Bapak nih. Halo Rizky. Thank you banget lah Bapak nih. Mungkin bisa agak lebih dekat kali ya. Cara nanti takutnya kan netizen kalau suaranya kecil nanti di komen di bawah kurang ini kak suara ini gitu kan. Bapak nih thank you banget loh. Udah mau mampir di podcast Bengal Layar gue. Waktu itu temen lama aja, maka kerja di TV ya, dulu kita nego ya. Akhirnya ketemu lagi setelah 10 tahun mungkin ya, kita ketemu ya? Ada lah, raja nego ya. Jadi dulu zaman di TV kalau nego DP, Mbak Fani ini lumayan agak awet ya negonya ya Mbak Fani. Harus. Mbak Fani boleh di-sharing sedikit gak sih? Gimana sih awalnya bisa jadi manajer seorang Dewi Persik? Karena aku tahu dulu DP kan pertama kali dunia hiburan entertainment dipegang sama Mavera ya, sempat di podcast aku juga seperti itu. Nah akhirnya pas aku zaman di TV, aku di TV tahun 2008 sampai 2012 aku nego sama Mbak Fani. Gimana sih awal ketemunya sama Mbak Dewi? Dulu tuh aku dikenalin sama makeup artisnya Dewi, namanya Mak Heri. Mak Heri ya. Tahun berapa ya? 2000, sekitar 2004 2005 lah. Aku sih di situ cuman apa ya, fashion stylist aja kan. Terus udah kita deket ya, aku sama Dewi deket lah. Terus nggak lama Dewi ada manajer juga waktu itu, aku cuma fashion stylist aja. Nggak lama kan proses Dewi ada dipegang Mavera, terus habis itu dipegang sama suaminya sendiri, Saiful Jamil. Oh Saiful Jamil waktu itu belum jadi artis ya? Udah jadi artis. Oh tapi manajerin iya, Dewi juga. Jadi aku roadman aja. Setelah aku cuman ngurusin baju-baju Dewi, akhirnya aku jadi road manager yang sementara pekerjaannya dipegang langsung sama Saiful. Untuk job Saiful, aku cuman road manager aja. Cuman kan waktu itu ada kasus ya. Iya. Dewi dan Saiful terpisah, akhirnya ya itu aku yang pegang gitu. Tapi waktu itu ingat aku zaman aku di TV aku nego ngundang Saiful Jamil sama Dewi Persik juga nego ke Mbak Fani waktu itu manajer. Mbak Fani itu manajer Saiful Jamil juga kan sempat kan? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Oh jadi di rumah emang dari dulu tuh khusus Dewi ya? Aja. Oh oke berarti Mavera ya Saiful Jamil sama Dewi Persik ya waktu itu ya. Terus jadi Mbak Fani manajerin Dewi Persik dari tahun berapa sampai tahun berapa? Aku 2005 sampai 2008. 2005 2008. Aku sempat istirahat, terus sama Dewi lagi awal 2013 sampai 2018. Sampai 2018 pas nikah sama Angga ya? Enggak sih, nikah itu 2017 kalau nggak salah. 2017 aku nggak di Dewi lagi tuh 2018. Oh berarti sempat pas nikah sama Angga pegang ya? Oke. Waktu itu juga sempat Dewi kan pas dipegang sama Mbak Fani, setelah itu dipegang sama RCM kalau nggak salah, karena dipegang sama RCM jadi Mbak Fani lepas. Oh enggak. Oh enggak ya? Sama Mas Didi? Enggak ada? Enggak. Aku tuh enggak sama Dewi, terus sempat Dewi apa? Sama siapa ya waktu itu setelah aku ya? Aku lupa. Nggak lama Dewi merek RCM. Tapi pokoknya Mbak Fani ini kalau zaman aku di TV tahu pokoknya manajer Dewi Persik yang paling lama sampai 8 tahun ya. Luar biasa. Apa sih rahasia ini bisa bertahan lama menjadi seorang manajer Dewi Persik? Apa ya? Ya karena aku juga menikmati pekerjaan aku. Sesuatu yang kita cintai pasti kan
kita menjalankannya dengan happy gitu. Setuju sih, iya. Kan? Ya aku selalu menjalankan kerjaan aku sama Dewi ini aku happy. Jadi lama kan. Iya. Gitu. Mungkin kalau kita lihat seorang Dewi Persik selain menjadi seorang penyanyi dangdut yang jobnya nggak pernah berhenti ini, terus juga pemain film, pemain sinetron juga. Sebenarnya Mbak Fani tuh ngarahinnya kemana sih? Apa Dewinya sendiri yang minta gue semua pengen atau gimana pas zaman dipegang? Karena Dewi tuh apa ya? Dia itu pekerja keras. Dari awal memang dia karirnya dia itu saya lihat ceritanya gitu ya. Memang Dewi itu pekerja keras, sangat pekerja keras gitu. Jadi kalau misalnya aku ajuin sayang kita ada acara ini, terus besoknya kita kesini, terus minggu depan ini gimana? Ya kan nggak apa-apa, ambil aja. Terus kalau misalnya kan dia sinetron stripping pula. Iya. Dan dia juga harus nyanyi. Sayang ini kita nggak apa-apa. Ya udah kita libur ya. Kak kalau aku libur, aku ngapain? Aku ngapain di rumah bosen gitu. Jadi dia tuh apa namanya pekerja keras. Gitu. Terus pokoknya mungkin karena ya dia sangat mencintai pekerjaannya, jadi dia nggak mengenal lelah juga. Gitu. Itu sih Dewi. Tapi Mbak Fani selama Dewi syuting film, sinetron, event selalu di sampingnya Dewi juga. Iya. Capek nggak Mbak Faninya? Dewinya kan nggak capek. Oh Dewinya nggak capek, Mbak Faninya capek nggak yang nemenin? Dewi iya sih pasti mungkin karena aku lebih tua ya. Aku yang ngomong ya. Kondisi fisiknya beda ya. Dewi masih muda, terus memang kondisi fisiknya juga Dewi kuat ya. Aku juga heran. Kadang Dewi jadwal setiap hari sinetron, besok harus keluar kota. Naik pesawat sampai di sananya bukan di kotanya, harus jalan lagi 3 jam, 4 jam, bahkan 5 jam balik lagi. Kita nggak balik ke rumah loh, ke lokasi syuting. Nah iya. Kayak begitu kerjanya, gitu. Tapi ya aku sih happy gitu loh, karena kan pekerjaan kita di entertain ya, nggak ada yang mesti gimana. Kalau ada nyanyi kan kita juga happy kan. Dewi nyanyi ya udah aku ikutin dia gitu, senang gitu. Dalam seminggu ada libur nggak ya? Atau dalam sebulan biasanya zaman Mbak Fani pegang Dewi itu libur berapa kali? Sebulan tuh kalau misalnya ada sinetron dia bisa loh libur sehari sebulan. Sebulan cuma sekali. Sangat kuat. Rekor event terbanyak dalam sehari itu bisa sampai berapa event selama Mbak Fani pegang DP? Dewi bisa 2. Kalau 3 paling nggak kebagi waktunya. Kadang ya memang ada tawaran gitu. Cuman nggak mungkin kalau 3. Paling kalau 2 masih bisa. Kalau misalnya nyanyi ya, nyanyi siang sama nyanyi malam ya kita ambil. Ya kan kadang ada acara kan siang, nyanyi siang. Terus ada jadwal lagi nyanyi malam. Kalau masih sama-sama di Jakarta mungkin masih bisa. Tapi kalau luar kota nggak bisa ya. Paling kalau yang bisa ya paling ke Bandung ya. Kita ambil kalau misalnya mau keluar kota lain, walaupun misalnya ada pesawat yang nanti acara malam kayaknya takut juga sih kalau misalnya kita acara pertama siang misalnya, yang kedua malam kayaknya nggak berani deh, takut delay atau apa ya kan? Iya. Takut nggak kalau kerja juga. Kalau orang yang mengundang Dewi Persik itu ridersnya boleh dikasih tahu nggak sih ke penonton? Dewi nggak ribet. Minta ridersnya apa kalau mengundang seorang Dewi Persik nih, seorang penyanyi yang luar biasa kan? Enggak sih, yang penting kan di luar kota atau di dalam kota. Kalau di luar kota paling ya umum aja, tiket pesawat kan, bisnis kelas untuk Dewi. Dan kita 5 tiket 6 tiket waktu itu. 6 tiket. 2 bisnis, 4 ekonomi. Dan nggak terlalu yang minta apa ya di hotel makanan apa, yang penting open bill. Tapi juga Dewi apa namanya di luar kota dimintanya juga nggak macam-macam sih. Paling dia sukanya makanan khas daerah itu. Misalnya kalau kita ke Makassar, contoh Makassar gitu. Ya, paling dia minta-mintanya kayak gitu. Misalnya di Surabaya, rawon. Iya. Tapi dia nggak mau rawon hotel, dia maunya yang kayak di warung kayak gitu. Yang ciri khasnya di sana. Iya. Kalau misalnya dia sukanya sih makanan tuh gorengan malah. Dia bersih suaranya bagus itu makan gorengan juga. Iya. Tahu goreng, tempe goreng, pisang goreng dia suka. Setiap ke daerah pasti yang ditanyain ada tahu goreng nggak Kak? Dewi Persik selalu makan tahu goreng ternyata. Ini mungkin netizen belum tahu nih. Iya. Kadang kalau misalnya kita berangkat syuting, Kak beli tahu goreng dong. Ya udah nanti kita pilih di sana yang agak bersih ya. Sama aja semua gorengan Kak. Jadi dia tuh nggak terlalu pilih-pilih makanan.
nggak masalah makan apa aja, nggak harus yang makanan resto, nggak. Jadi sebenarnya nggak ribet ya buat undang seorang DP. Pikirnya kan kita orang-orang di belakang pikirnya DP begini, oh kalau undang DP kayaknya ribet nih. Ternyata pantesan banyak jobnya juga banyak ya yang pada mau undang ya. Nggak terlalu minta yang harus makanan ini nggak ada. Makanan DP yang unik kalau di daerah-daerah itu biasanya mintanya apa? Oh, kalau di daerah sih yang umum sih kebanyakan. Cuman Dewi ada satu makanan yang mungkin banyak yang nggak tahu ya. Dewi itu suka banget sama biji nangka itu, beton kalau di Jawa namanya. Oh, jadi biji nangka dicuci, direbus, dikasih garam. Oh, itu enak ya? Enak. Dewi suka banget. Lebih suka. Kata Rodman gue enak. Lebih suka biji nangkanya daripada nangkanya Dewi itu. Oh, baru tahu loh. Iya. Subscriber gue yang suka biji nangka juga kasih komen di bawah. Ternyata bisa diolah ya? Iya, jagung rebus itu juga suka. Jagung rebus. Kalau pulang syuting ada tukang jagung rebus, Kak beli Kak, pasti beli. Oke. Oh, Dewi lebih suka makan makanan Indonesia lah. Oke, tapi untuk supaya suara tetap stabil, tetap bagus nih Dewi Persik tuh apa aja sih ramuan-ramuannya Nicola? Jahe atau apa ada nggak? Oh, nggak ada sih, Dewi nggak pernah minum kayak gitu. Paling untuk menjaga stamina dia tuh minum makan apa namanya, kuning telur ayam kampung. Oh, kuning telur ayam kampung. Iya, kadang sebelum nyanyi atau apa dia minta 3. Oke. Menjaga stamina-nya dia sih. Iya, bacaan goyangnya tuh gergaji, stamina-nya luar biasa kalau di panggung ya. Vitamin tetap, vitamin. Tapi dia nggak pernah yang maksudnya yang pokoknya yang masuk akal aja lah. Oke. Kan kadang ada yang bilang apalah operasi ini lah, operasi itu. Iya. Tapi ternyata seorang Dewi Persik punya performa suara yang luar biasa. Ternyata nggak ribet ya yang pengen dikonsumsi ya. Tetap makan gorengan kan aku bilang. Iya, tadi minum. Tapi tidur berapa? Gorengan pinggir jalan loh. Makanya gorengan pinggir jalan juga nih jarang loh penyanyi kayak gini juga. Tidur berapa jam sehari? Ya, kalau misalnya Dewi kurang tidur, misalnya pulang syuting nih, misalnya jam 3 pagi dan harus berangkat lagi jam 7 pagi, kan cuma berapa jam tuh. Jadi dia tidur serentang itu aja. Oke, nyuruh tidur ya? Iya, paling nanti di jalan, dalam perjalanan dia tidur, paling itu bisa mungkin istirahat. Kalau di lokasi misalnya syuting, ada misalnya kalau misalnya masih ngeset alat atau apa, dia manfaatkan buat tidur. Oke. Kalau udah waktunya dia tidur, dibangunin dia langsung acting. Langsung dia one take jadi nggak pernah diulang. Skenario dibaca, ya udah langsung one take walaupun tidur sayang, yuk walaupun tidur pulas ya. Luar biasa seorang Dewi Persik pemirsa. Iya, boleh ditanyain di lokasi. Oke. Iya, kayak gitu. Pokoknya dibangunin dia pasti bangun. Tidur pulas sayang, yuk syuting yuk. Jadi skenario. Itu dan selalu one take nggak pernah yang ulang lagi. Ulang lagi pasti kesalahannya bukan dari Dewi. Lampunya ini apalah kayak gitu sih. Oke. Tapi ini Mbak Fani, fasilitas termewah apa sih yang pernah dikasih sama klien? Kadang-kadang kita sebagai manajer, kayak aku juga manajer, kita nggak minta. Tapi kadang-kadang kalau kita di daerah kan terutama kan orang misalnya pada royal tiba-tiba kayak kemarin manajernya Ariel Noah seperti podcastku bilang kita dikasih helikopter pribadi ini segala macam. Dewi pernah nggak fasilitas yang termewah? Private jet paling. Private jet. Karena kan kita harus ngeburu waktu ya. Oh iya. Ya. Jadi klien menyediakan kita private jet. Karena waktu itu kan ada jadwal dari Jayapura dan kita harus nyanyi ke Banjarmasin besoknya. Saya udah bilang kita sampai di Jakarta itu sore Pak. Nyanyinya besok paginya sih. Dan sore itu nggak ada penerbangan ke Banjarmasin dari Jakarta. Sore ke malam lah, jam 7-an lah kita harus terbang lagi ke Banjarmasin. Nggak ada ke Banjarmasin, paling waktu itu kalau nggak salah paling malamnya itu jam 7 apa ya, nggak kekejar. Jadi beliaunya menyiapkan kita private jet untuk ke Banjarmasin. Dan dari Papua waktu itu dari bandara Soekarno Hatta, private jetnya ada di Halim. Oh jadi ke Halim? Iya, itu pas banget juga macet, ada sekitar 5 jam. Jadi waktu itu acara apa ya? Acara ini bisa sambut kalau nggak salah. Di Banjarmasin gitu. Itu aja sih paling yang mewah ya. Private jet, helikopter, heli yang private juga. Hotel yang super mewah?
Ya pastinya. Kita sih di Riders cuman minta ini sweet room foto Dewi sweet room, tapi kadang yang undang dikasih lebih. Iya. Kadang-kadang memang kita sebagai manajer artis atau kita juga sebagai tim artis juga kadang-kadang emang kita nggak minta ya, kadang-kadang klien sendiri yang mungkin kasih nilai plus buat kita supaya kita juga mungkin lebih nyaman kali ya dari pihak sana ya. Tapi kota mana sih Mbak Fani selama megang Dewi yang paling berkesan selama Dewi Show? Paling kadang-kadang kita itu ada yang salah satu kota atau daerah yang kita belum terkenal gitu. Belum terkenal, kita nggak kenal gitu. Itu daerah mana? Saking di dalamnya gitu ya mungkin ya. Misalnya ya, Mbak Fani, kita kalau ini mau undang Dewi daerah Papuanya mana? Sarmi, Mbak. Pernah dengar nggak? Enggak. Nah, Kak, kamu nggak dengar kan? Sarmi, langsung dong googling. Sarmi di mana? Jadi paling saya nanya penerbangannya gimana dari Jakarta ke Sarmi kayak gimana? Oh, jadi kita harus naik pesawat dari Jakarta ke Jayapura. Dari Jayapura kita naik pesawat yang kecil itu ke Sarmi kayak gitu. Dan itu butuh waktu beberapa jam lagi ya? Nggak lama sih, cuman sekitar 45 menit. Gitu. Tapi pesawatnya cuman bisa dinaikin 6 orang. Oh, pas dong, cuman Dewi dan timnya doang. Dewi dan timnya itu pun kita duduknya agak miring gitu. Iya. Karena saking kecilnya pesawatnya. Iya. Cuman kita ya bismillah aja lah. Oke. Kadang kan orang kita mau naik aja ditimbang dulu tas yang kita bawa. Oh iya, takut over capacity ya? Ya, semua ditimbang. Iya. Takut juga ya. Itu ya kalau misalnya lebih beratnya emang kenapa takut juga kan? Iya, karena di atas juga ya pas itu kan. Iya. Tapi untuk orang-orangnya sendiri yang tampil, pernah nggak sih Mbak Fani selama Dewi kan terkenal seksi, cantik dan luar biasa menghadapi fans-fans yang nakal? Iya. Nah pasti, terutama kalau di daerah-daerah kan. Kayaknya kalau aku deket Dewi, terus kalau ada fans yang kayak gimana gitu, tanganku ini sudah ada alarm. Karena nih, Bapak itu terkenal dengan manajer artis yang galak loh zaman kita dulu di TV ya kan? Pasti kalau di dekat mukanya atau kalau tanganku sudah, kalau ada yang mau ke mukanya Dewi, tanganku sudah di sini. Nggak bawa bodyguard tapi? Bawa nggak sih? Aku nanti, aku paling minta pengamanan di daerahnya. Misalnya ini nanti stage-nya kayak gimana, Dewi turunnya di mana? Oh, kan nanti kan sebelum event kita meeting kan, panggungnya ada di sebelah mana? Oh sini Mbak, Dewi turun di mana? Oh di sini. Oh jadi nanti aku minta pengamanan di sini, aku tunjukin gitu kan. Oke. Nanti tolong turun ya, pengamanan jangan kemana-mana karena nanti turun pun aku harus minta pengamanan karena kan fansnya sangat luar biasa. Iya, terutama kalau di daerah ya. Iya. Bahkan ya kadang bahaya juga sih, ada yang pegang sana pegang sini gitu. Iya. Itu aku juga harus tetap standby dalam segala hal gitu. Fans yang paling gila gitu selama Mbak Fani mendampingi Dewi Persik apa yang pernah Mbak Fani lihat? Paling cium ya. Laki-laki ya. Pasti udah pasti kena tabuk sama saya. Oh gitu. Wah, hati-hati nih berarti ya kalau fans-fansnya DP mau cium. Iya, kadang tuh saya juga waktu itu bapak-bapak pernah kejadian di daerah mana aku lupa. Sempat hampir kena nyium gitu, tapi aku udah pas itu aku yang minta maaf. Mau gimana karena dia kurang ajar. Kenapa sih? Kalau misalnya dia nggak kurang ajar, aku nggak bakal mukul ya, refleks karena kan udah mau kesini kan. Iya. Mukanya aku jadi maaf ya. Superwoman loh ini nih Bu Fani nih. Tapi waktu itu sempat rame loh Mbak Fani. Aku dulu sempat yang pegang payudara, payudaranya DP udah gitu. Mbak Fani juga sibuk dikejar wartawan di situ kan. Iya, karena kan itu kejadiannya itu sangat singkat dan aku tuh di luar di luar kuasaan Mbak Fani. Iyalah, waktu itu kan aku berusaha supaya wartawan jalan gitu. Kita wawancara sambil jalan aja karena waktu sudah malam juga. Jadi aku waktu iniin wartawan maaf mas mundur ya, agak mundur sambil jalan. Aku lagi ngarahin wartawan, ternyata ada anak yang tapi nggak kena sih, hampir aja gitu. Jadi kelihatannya itu di di kamera kayak kena gitu. Dewi kalau nggak salah waktu itu yang mukul ya, kalau nggak salah yang marah ya. Masih kena sampingnya apa ya Kak? Pokoknya kena sampingnya gitu loh. Pokoknya kena lah gitu. Oke. Ya itu tadi saat aku lagi maaf ya mas, gitu kan, karena wartawan sangat dekat sekali dengan Dewi kan. Maksudku juga Dewi biar jalan sama-sama enak, wartawan tetap dapat beritanya Dewi dan kita juga bisa jalan gitu. Bapak ini gue penasaran deh, sebagai manajer artis juga, mungkin teman-teman juga subscriber juga penasaran.
jadi manajer seorang Dewi Persik dengan lumayan sering ada berita-berita yang sensasional. Capek nggak sih ngadepin wartawan, pemberitaan segala macam selama 8 tahun pegang DP? Oh gitu ya, nggak apa-apa sih, ya dihadapin aja sih, biasa aja sih. Cuman ya kadang-kadang ya maaf ya teman-teman wartawan. Dengan kondisi yang nggak memungkinkan untuk wawancara, kadang aku pulangkan Dewi dulu dengan pulangin Dewi duluan dengan taksi atau apa gitu. Pernah? Pokoknya kejar-kejaran dengan wartawan lah. Tapi sebelum misalnya Dewi ini udah begitu aku lihat banyak sekali wartawan dan tidak memungkinkan untuk wawancara, pasti aku cari cara untuk supaya Dewi bisa pulang tanpa wawancara gitu. Karena misalnya nih acara sudah malam, kalau Dewi wawancara pasti pulangnya jam berapa gitu. Sedangkan kadang besok paginya itu kita ada acara, Dewi harus cepat istirahat kan. Jadi gimana caranya Dewi harus pulang tanpa wawancara. Jadi kadang aku titipin ke Dewi ke mobil teman-teman atau apa, pokoknya keluar biar dari ketahuan. Iya. Maaf ya. Jadi wartawannya udah nunggu di depan mobil DP, ternyata nggak ada, isinya Mbak Fani. Ya aku ditepokin. Pernah gitu ya? Maaf ya teman-teman. Seperti itu. Bukan apa, ada marah gitu. Maaf ya teman-teman. Karena waktu itu Dewi harus kejar pesawat pagi kan. Oh iya, kejar di MNC kita nyanyi malam. Malam selesai itu sekitar jam 11-an lah. Aku kalau misalnya harus wawancara jam berapa, kadang kan kita sudah wawancara bareng. Kadang kan ada yang minta sendiri-sendiri, Mbak, saya mau wawancara sendiri. Iya. Kan butuh waktu yang lama. Iya. Jadi gimana caranya Dewi harus cepat pulang dan harus cepat istirahat. Iya. Bukannya kita nggak mau sih. Kalau Dewi sih pasti mau wawancara. Oh, Dewi nggak pernah menolak kalau setiap diwawancara? Yang menolak justru dari Mbak Fani, manajernya? Iya. Kalau Dewi sih pasti mau, ya nggak apa-apa Kak, kasihan teman-teman sudah nunggu lama Kak, nggak apa-apa gitu. Jadi gitu. Seorang sebesar Dewi Persik ternyata sangat dipindu sama wartawan juga luar biasa ya menghadapi wartawannya. Cuman kadang kalau kondisinya nggak memungkinkan ya kayak gitu tadi, paling aku pulangin Dewi dulu lah gitu. Oke. Mbak Fani, Mbak Dewi Persik kan terkenal dengan lumayan banyak berita-berita yang kontroversi beberapa kali kan, entah waktu itu pas tentang perceraiannya, juga kadang-kadang yang sempat ribut juga dengan apa. Itu sebenarnya sama Mbak Fani pegang, pernah settingan nggak sih supaya menaikkan popularitas seorang DP? Nggak ada yang settingan sama sekali. Nggak ada settingan? Nggak ada. Semuanya kejadian real. Gitu. Oke, bukan buat supaya banyak job atau supaya rating nggak ada. Oh, nggak ada. Udah nggak ada waktu ya bikin kayak begitu. Dewi nggak ada waktu, nggak ada kepikiran juga untuk begitu gitu kan. Bukan sombong ya, karena Dewi juga sudah punya nama ya. Jadi nggak perlu saya rasa kayak gitu-gitu ya. Dan itu juga buang waktu kan. Semua kejadian real kejadian. Karena misalnya kalau Dewi ada ngobrol sesuatu yang misalnya agak keras, karena memang untuk membela dirinya, karena memang dia benar gitu. Bukan apa ya, pokoknya kalau Dewi itu kalau dia benar, dia pasti akan berani. Nggak pernah mulai duluan gitu. Iya, nggak ada pokoknya semuanya real gitu. Dia berani itu karena dia benar gitu. Seorang DP dibilang layar seperti apa sih Mbak Fani? Mbak Fani kan udah pegang DP selama 8 tahun. Kalau kita lihat mungkin kalau netizen, kalau aku sih kenal Dewi baik ya, maksudnya sama kita juga royal, sama kita orang kita dulu kan aku pernah jadi kru juga. Dia sampuran sama kita, cuman kan kita nggak tahu kalau di belakangnya gitu, Mbak Fani yang selalu mendampingi seperti apa. Cuman kadang-kadang kita lihat mungkin fans-fans yang nggak tahu Dewi galak, kalau kadang-kadang mungkin orang tahu kasar, terus sebenarnya aslinya seperti apa gitu? Nah, Dewi tuh baik banget, ada manja juga gitu. Kadang kalau sampai rumah gitu, Kak Fani masak dong. Pasti kesukaan dia tuh aku masakin spaghetti tuna cabai rawit. Oh iya, Mbak Fani ini juga punya jualan makanan nih, breezer yang mau beli makanan, cek YouTube-nya Mbak Fani. Momimo Kitchen nih. Dan juga jualan juga ya, terima makanan-makanan juga yang pesen. Nah, terus. Karena Dewi kan memang sangat suka sekali makanan rumahan ya. Dia nggak terlalu suka yang makanan kayak Eropa gitu. Dia suka makanan Indonesia. Indonesian food. Iya, kayak gitu. Itu tadi salah satunya tahu goreng. Terus selain yang emang baik yang makan makanan, apalagi Moody nggak sih? Moody banyak. Kalau Moody sih kata-kata orang kan gitu kan, kalau kita capek pasti kan ngaruh ya. Iya, ngaruh. Tapi si Dewi tetap profesional ya. Dalam keadaan dia kan sekarang misalnya kalau dia lagi ada masalah
terus kita harus nyanyi, dia tetap aja dia menjalankan aktivitas seperti biasa. Profesional. Dia make up, misalnya make up, nanti di sela-sela make up dia harus GR. Terus setelah GR sambil make up dia mungkin iniin apa masalahnya, ngobrolin apa, tapi tetap berjalan seperti biasa. Dia menjalankan aktivitas sebagai artis profesional, walaupun dia dalam keadaan sedih atau apa, bahkan dia nangis. Kalau dia pun harus nyanyi, tetap nyanyi seperti biasa. Pernah sebelum bangun dia nangis dulu di belakang? Ya kalau ada masalah kadang kan lagi ngobrolin apa, dia kan sedih kan, dia tahu dia lagi sedih, tapi dia tetap harus menghiburkan. Dia tetap profesional, ya tetap nyanyi sebagus mungkin. Kayak gitu, nggak pernah. Alhamdulillah sih belum ada yang mengecewakan ya. Kan jobnya padat banget selama Bapak dipegang main film, main sinetron namanya juga. Pernah nggak Mbak Dewi ini di cancel aja deh ini karena nggak ada. Selama itu nggak ada. Dewi belum pernah cancel kerjaan. Wow, profesional ya. Selama kita pegang, selama sama aku sama Dewi nggak pernah sih, belum ada yang off air ya. Pasti kita jalan. Tapi gimana sih ngaturnya Mbak Fani sebagai manajer artis? Gue tuh kadang bingung ya, manajer artis yang dia udah penyanyi, terus dia acting juga sinetron. Nah, sinetron aku tau jadwalnya itu kan padat banget, kadang pagi ketemu macam. Susah nggak sih Mbak Fani, gimana cara ngaturnya gitu? Apa ada perjanjian dulu? Apakah Dewi cuma bisa kalau sinetron cuma 3 jam, saya nyanyi apa gimana? Nah, kalau kita terima sinetron kan nggak, paling di situ paling dikontrak paling kalau misalnya tetap diizinkan nyanyi gitu. Tapi nanti di situ kita harus sebelum nyanyi itu kita dikasih waktu berapa hari kita harus izin. Ada ketentuannya ya. Maksudnya kasih jadwal itu misalnya ya saya mau nyanyi minggu depan, jadi jangan jadakan gitu. Besok nyanyi sinetronnya besok boleh nggak ini libur, nggak bisa. Karena sinetron berhubungan dengan orang banyak. Setuju. Iya kan, kru aja ada berapa? Kalau kita tiga tim, satu tim 40 orang udah 100 lebih kru, belum pemain, ya kan? Pekerjaan yang berhubungan dengan banyak orang tuh sinetron, jadi mesti atur waktunya sebaik mungkin gitu. Paling kalau misalnya nyanyi ya nggak semua, kalau pas ada sinetron karena kita sudah mengambil pekerjaan sinetron, kita pun harus tahu resikonya kan. Sinetron nggak bisa kita seenak-enaknya langsung besok ada nyanyi kita libur, nggak bisa. Harus bicara dari jauh-jauh hari ya. Karena kan harus ada skenario sudah dibuat atau apa, besok harus tayang atau apa gitu kan. Tapi jarang loh Mbak Fani seorang penyanyi yang mau terjun di sinetron. Kalau film mungkin masih banyak ya penyanyi yang mau main film. Kalau aku lihat Dewi, dia penyanyi tapi mau main sinetron juga, terus FTV juga masih banyak juga. Kadang sih dia juga nyanyi aja. Kalau dia kadang udah lama nggak main sinetron, kangen ya main sinetron ya Kak. Tiba-tiba kalau ada tawaran ya diterima kayak gitu. Kadang lama kok dia nggak ada jeda nggak main sinetron, lama ada. Terus pas ada tawaran ini, kangennya main sinetron, ya udah. Pas dilihat judulnya bagus, ceritanya bagus, ya udah diambil kayak gitu. Kan kita sebelum jalan sinetron kan kita dikasih tahu kan nanti perannya sebagai apa kayak gitu, ceritanya bagaimana. Paling diobrolin dulu gini-gini, kalau misalnya cocok baru kita ambil. Tapi DP itu termasuk orang yang royal nggak sih sama Mbak Fani? Karena aku seperti podcast aku itu di Dada. Banget. Di Dada ada cerita dia dikasih hadiah umroh, dikasih apa sama royal banget. Kan setiap dia liburan kemana aku selalu diajak. Dia keluar negeri berapa hari, seminggu, 10 hari, ya aku ikut. Itu konteks liburan ya, bukan ada pekerjaan di sana gitu. Jadi dia ajak timnya untuk berlibur gitu. Ya kadang kalau misalnya di dalam nggak keluar negeri, paling di Indonesia aja, paling di Bali kayak gitu berapa hari kayak gitu. Kalau keluar negeri paling ya ke Bangkok, ke Singapura gitu. Dan kita liburan di sana. Fasilitasnya semua ditanggung sama Dewi semua? Oh ya pasti. Uang jajan? Ya pasti. Ya pasti. Barang termewah apa yang pernah dikasih sama DP Mbak Fani? Pernah nggak? Pernah tas branded? Iya pasti. Ya malu ya kalau DP bukan tas branded gitu. Ada lah. Sering lah, jam tangan lah apa gitu. Di rumah ini royal. Luar biasa nih Mbak Fani. Mbak Fani akhirnya lepas Dewi di tahun 2018 ya.
Kenapa akhirnya melepas Dewi Persik? Karena kan tadi baik banget tuh kalau dengar cerita dari Mbak Fani ya. Nggak apa-apa sih, cuman aku mikir sudah 5 tahun. 8 tahun dong tuh. Yang pertama 3 tahun, aku sempat keluar sebentar. Oh iya. Terus aku kerja lagi sama Dewi 5 tahun, jadi 8 tahun total sih. Nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman karena jadwal yang padat tiap hari, mungkin aku sudah fisiknya udah agak menurun. Jadi aku pilih istirahat aja kan kebetulan sudah ada AA. AA juga bantuin di pekerjaan kan. Iya. Jadi aku rasa kalau misalnya aku istirahat masih aman karena ada AA. Iya, gitu. Suaminya sendiri ya. Iya, kalau misalnya nggak ada AA, aku nggak bakalan istirahat dulu lah, aku pasti akan temenin Dewi lah, nggak apa-apa gitu. Karena kan aku juga sama Dewi itu aku nggak nganggap apa ya, selain dia bos aku gitu kan, tapi aku juga nganggap Dewi itu saudara, jadi nggak mesti yang gimana yang ada batas gitu. Aku tuh kayak saudara lah, aku anggap Dewi saudara. Sampai sekarang pun masih berkomunikasi baik? Iya, kemarin pun aku ketemu Dewi tuh kangen banget, aku peluk Dewi gitu. Oke. Terus Mbak Fani sekarang kan ngeliat pemberitaan antara Dewi Persik dan Angga, gimana ngeliat itu? Sedih nggak sih? Sedih sih. Sempat nggak percaya gitu kan aku selama ini lama nggak ketemu Dewi, jadi aku ngikutin Dewi lewat Instagramnya ya. Aku lihat tuh sih baik-baik aja ya, kalau lihat di story itu senangnya Dewi sama AA gitu kan. Kesehariannya yang kemana-mana selalu berdua kan. Aku tahu kan waktu aku masih sama Dewi kan, mereka itu tak terpisahkan gitu, kemana-mana itu berdua, apapun berdua. Pokoknya senang deh liatnya. Terus setelah aku nggak sama Dewi, paling aku mengikuti lewat Instagram ya. Oh ya Allah, ini Dewi sini, ini sama AA gitu, seneng ya. Terus ada pemberitaan itu, aku tuh yang nggak ngerti gitu loh. Tiba-tiba ada, bahkan ini ada wartawan Mbak mau klarifikasi. Klarifikasi apaan ini? Ini katanya Dewi bisa. Aku juga sempat kaget gitu. Nggak mungkin deh nggak percaya kan. Paling aku mikirnya gini, biasa Dewi itu berantem, dua-duanya sama-sama emosi. Nanti kalau sudah dingin dua-duanya, pasti mereka akan balik seperti biasa gitu. Waktu ada pemberitaan, Mbak Dewi katanya ini berantem, ini apa mau yang bikin aku kaget itu kata-kata Dewi udah mau cerai. Masa sih? Nggak mungkin banget. Aku juga jawabnya santai. Nggak mungkin, mereka itu saling mencintai, yang aku tahu ya, waktu aku masih di sana saling sayang gitu lah. Itu mereka itu berantem emosi itu sebentar, misalnya Dewi emosi, AA emosi, sama-sama panas, sama-sama emosinya tinggi. Nanti kalau sudah menurun, sudah sama-sama adem, pasti mereka akan kembali bersama lagi. Itu aku mikirnya. Oke. Kayak gitu. Tapi udah cepat Mbak Fani udah coba kontak Mbak Dewi juga? Kemarin enggak sih, cuman aku ketemu kemarin cuman say hello aja waktu ketemu, karena di suatu acara sama Dewi di acara yang sama, tapi kita datang aku dengan event bareng lah gitu. Ternyata ada Dewi, terus aku samperin Dewi, tapi Dewi lagi sibuk, lagi telepon lagi apa, terus nggak lama Dewi dipanggil untuk perform. Jadi kita nggak sempat ngobrol gitu. Terus sempat pergi ke tempat Dewi makan, waktu itu ada di tempat makan kan, cuma nemenin Dewi makan, jadi kita ketawa-ketawa aja, nggak membahas yang lain-lain. Kayak gitu sih, cuman aku cuman bilang sabar ya sayang gitu. Pasti semuanya akan selesai dengan baik. Berarti waktu Mbak Fani pegang DP, Angga masih road manager kan? Waktu itu road manager ya? Pokoknya bantuin di pekerjaan Dewi lah, gitu, sama-sama tim manajemen. Sama-sama di tim manajemen. Jadi kalau Mbak Fani memutuskan untuk aku resign aja, dipegang dengan karena mau istirahat aja gitu. Karena jadwalnya yang full ya kan. Karena aku pikir sudah ada AA yang menemani Dewi, jadi kalau aku istirahat bisa lah gitu, ada yang jagain Dewi. Sebenarnya aku juga maksudnya nggak tega gitu kan, tapi sudah ada suaminya, pasti semua akan baik-baik saja. Kalau misalnya Dewi masih belum punya suami, atau pasti aku nggak bakal ninggalin. Walaupun aku misalnya pengen istirahat, nggak usah lah, kasihan Dewi. Karena udah menganggap udah bener kayak keluarga ya. Sayang banget sama Dewi lah. Gitu.
selama Mbak Fani sebagai manajer yang pernah mendampingi Dewi Persik selama 8 tahun, apa sih harapan Mbak Fani untuk hubungan antara Angga Wijaya dan Dewi Persik saat ini yang sekarang sedang ramai diperbincangkan? Apa ya, pokoknya yang terbaik aja. Kalau memang ini ya maunya sih aku mereka berkumpul lagi seperti kemarin aja. Ya baik-baik saja. Tapi kalau misalnya harus memutuskan untuk berpisah, ya semoga kedepannya menjadi semakin menjadi lebih baik lah pokoknya. Kedepannya lebih baik lah. Aku doain Dewi tetap sukses dalam segala hal. Sekarang nih kayaknya kemarin ketemu Dewi katanya sekarang lagi nggak ada manajer. Bapak nih mau nggak kalau suruh balik lagi jadi manajer Dewi? Aduh. Coba di pertanyaan deh. Kemarin gue ketemu Dewi, Mbak Dewi, saya manajer kamu siapa sih? Aku pengen undang podcast aku nggak ada manajer sekarang. Yaudah aku undang Mbak Fani aja yang udah manajer kamu. Gitu mau nggak kalau suruh balik lagi? Gimana ya? Mau lah. Mau. Nih Mbak Dewi kalau nonton nih Mbak Fani. Oke. Apalagi? Tapi Mbak Fani sekarang lagi sibuk apa? Kan sekarang udah nggak pegang Dewi. Ada. Masih di op, masih di event atau manajer artis? Ada gabung sama manajemen teman aku. Di Lapangan Manajemen. Tetap di event. Masih event, tapi nggak pegang personal artis? Enggak. Tetap masih keliling Indonesia. Masih tetap keluar kota juga masih tetap. Fisiknya masih kuat ya? Tapi nggak sepadat dulu lah, nggak jadwalnya, cuman masih yang nggak terlalu yang setiap hari gitu enggak. Masih agak masih ada iyalah, ada juga. Harapan selanjutnya Mbak Fani untuk karirnya Dewi Persik. Iya itu tetap Dewi semakin sukses lah. Iya, tambah sukses lah. Sukses dalam segala hal. Mbak Fani itu lebih setujunya Dewi itu lebih ke nyanyi apa acting sih sebenarnya? Dua-duanya sih. Dewi karena Dewi bisa dua-duanya. Oke, luar biasa. Mbak Fani ceritanya. Titik terendah Mbak Fani selama jadi manajer Dewi Persik selama 8 tahun apa? Titik terendahnya yang paling menyedihkan selama jadi manajer Dewi Persik selama 8 tahun. Apa ya? Nggak ada sih kalau hal yang menyedihkan. Nggak ada happy semua? Iyalah. Aku selalu happy dengan Dewi. Aku pasti Dewi juga kangen spaghetti tuna cabai rawit buatan aku. Beneran nggak pernah sedih ya? Nggak, tapi bener maksud kalau aku jadi manajer artis juga aku juga happy aja sebenarnya, cuma ada aja lah fase-fase sedih. Kalau transferan telat mungkin ya, sedih ya. Tapi dia nggak pernah telat loh. Oh iya, karena manajer harus hari luar kota pun selesai luar kota, Kak, catatannya mana? Pernah nggak sih selama manggung ada yang nakal, misalnya ada IO atau apa yang tiba-tiba nggak bayar atau nggak, itu pernah ngalamin itu selama jadi manajer artis? Karena kalau misalnya, karena kan di kita kalau memang jadi DP 50%. Sebelum kita berangkat harus sudah lunas. Karena biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sana. Takutnya ternyata dananya belum cukup atau apa, kita udah nyampe sana ya kan. Kayak gitu sih. Jadi nggak pernah, atau nggak ada yang pernah DP tiba-tiba cancel, nggak bayar ininya, nggak berangkat? Pernah nggak? Nggak pernah. Paling kalau misalnya eventnya nggak jadi kan kita sudah punya surat perjanjian ya. Kalau misalnya DP sudah masuk, kalau dari pihak klien membatalkan, DP tidak bisa diminta. Ya kan, uang DP tidak bisa diminta. Karena kan dia udah DP untuk tanggal itu. Terus dia batal, dia minta DP-nya nggak bisa, karena di tanggal itu sebenarnya kita juga ada acara dong. Iya, udah kalau tanggal. Ya kan, jadi nggak bisa. Paling kalau DP sudah masuk, pihak lain membatalkan. DP ini down payment ya, bukan Dewi Persik ya? DP sudah masuk ya nggak bisa diminta lagi ya gitu sih. Ada sih beberapa kejadian. Tapi kalau misalnya pihak klien membatalkan karena suatu hal yang tidak diinginkan, baru kita akan kembalikan. Kalau force major ya? Iya, kalau force major pasti kita kembalikan, nggak mungkin kita ambil. Mbak Fani, thank you banget udah mampir. Thank you. Ya udah, ayo kita mau ngobrol lagi lebih lama. Udah kita aja. Kita ngobrol lagi, tapi bahas gosip tadi udah request. Gue nggak mau tentang gosip ya, Ki. Enggak, kita bahas tentang di belakang layar aja. Thank you banget Mbak Fani udah sharing tentang dunia di belakang layar di podcast. Satu lagi ya, kalau misalnya dibilang Dewi suka baju seksi ini gini ya, kalau tentang baju seksi atau enggak, mungkin karena yang
orang ngambil videonya itu yang seksi-seksi ditampilkan entah itu di YouTube atau di sosmed lainnya. Sebenarnya sih waktu kita mau menyanyi itu kan kita selalu ada meeting. Saya selalu tanyakan, ini boleh seksi atau tidak? Misalnya, Mbak ini nggak boleh seksi, harus tertutup dadanya, harus lengan panjang, pasti kita akan memberikan itu sesuai yang diminta sama klien. Tapi kalau kayaknya Mbak bisa nggak seksi, seksinya di mana nih? Paling nggak pakai lengan aja lah, atau baju panjang tapi press body, oke, kita akan kita akan kasih klien sesuai dengan yang diinginkan. Itu pun sampai warnanya pun saya tanya klien, Dewi besok acara ini nggak boleh pakai warna apa? Karena saya takut kliennya itu ada warna yang dia nggak suka, misalnya, atau ada brand-brand yang harus dia menggunakan warna apa, dan dia ada brand kompetitor yang warna apa, kayak gitu. Jadi sampai warna pun saya akan tanyakan harus sesuai dengan keinginan klien. Ya kayak gini ya, klien itu mau beli rujak cabenya 5 tapi nggak dikasih cabe, mau nggak? Karena kita harus memuaskan apa yang kalian minta ya. Kayak kita tuh melayani lah gitu. Kalau misalnya ada yang seksi-seksi itu karena kadang permintaan klien sih, tapi kita juga membatasi seksi sampai batasnya di mana. Seksi dalam batas yang harus masih wajar ya. Tapi ngomongin seksi, Mbak Fani pernah nggak ada klien yang minta lebih, misalnya habiskan, karena kita tahu kan ada yang habis itu, ada yang minta plus, habis itu depresi kan cantik, saksi dan yang luar biasa nih. Ada nggak klien yang pernah minta kayak gitu? Kadang kita juga pernah nyanyi di klub. Di klub. Kalau di klub tuh pakaian kita harus seksi, saya pakai celana pendek atau apa. Enggak sih, Dewi profesional aja. Setelah nyanyi dia pun langsung kadang nggak mau balik ke kamar lagi tempat dia make up tadi, dia langsung balik ke mobil. Kan ada beberapa ada show yang memang kita show di klub kan, kayak gitu. Ya selesai nyanyi, udah kita langsung kembali ke mobil gitu. Mbak Fani tapi sebagai manajer pernah dikontak nggak sama ada, bisa nggak abis itu nemenin makan, nemenin itu? Kita menjadi manajer kadang-kadang pernah gitu kan? Pernah nggak ada kayak gitu? Misalnya konteks makan, kalau misalnya kita diundang Pak Bupati atau apa, makan dengan keluarganya Pak Bupati, oke. Gitu. Kalau secara pribadi pernah sih, tapi saya pun nggak akan menyampaikan ke Dewi. Maksudnya cerita aja saya nggak. Langsung tolak. Karena itu juga maksudnya sih nggak penting banget gitu. Mendingan saya mau ngobrol sama Dewi itu yang memang perlu diobrolkan, kayak hal begitu nggak perlu diobrolkan. Gitu. Kadang memang ada yang WhatsApp atau SMS, bisa nggak Dewi temenin makan apa ya? Kalau diundang nyanyi kalau misalnya ada gala dinner, Mbak mau ya kan? Kita pakai kontrak segala macam gitu kan? Bukan yang kita datang makan terus kasih uang, enggak. Tapi pernah ada menawarkan itu, tawarin makan, gue kasih uang nih, aku mau ngundang Dewi buat ini, pernah nggak? Ada. Banyak. Ada, cuma saya pun nggak pernah menyampaikan ke Dewi. Karena itu suatu hal yang nggak penting juga gitu. Ada Mbak bisa nggak Mbak? Ini Mbak saya dari ini ada yang mau undang Dewi makan, nemenin makan aja Mbak. Kita kasih fee 200 juta. Pernah tuh? Pernah. Di daerah ya biasanya? Saya nggak tahu di mana. Ini makan maksudnya gimana? Gala dinner. Kalau Dewi nyanyi bukan pribadi Mbak, menemani makan aja. Kayak begitu. Saya tahu pasti itu tujuannya nanti kemana gitu. Saya udah langsung bilang, Pak maaf nggak bisa. Dia telepon pun saya blokir aja karena nggak penting gitu. Manajer yang profesional luar biasa. Tapi artis pun nggak perlu tahu tentang itu, biar dia tetap bagus. Jadi taunya ya udah profesional penyanyi. Pokoknya permasalahan apapun di pekerjaan saya nggak hampir nggak pernah saya sampaikan Dewi. Ada keribetan apa di belakang itu, pokoknya Dewi taunya nyanyi. Nah ini pentingnya podcast di belakang layar. Jadi orang-orang netizen mungkin nggak tahu temennya di belakang layar. Seperti ini mungkin netizen juga nggak tahu kan, taunya di depan panggung. Ada klien yang misalnya kurang ini kurang itu sampai mungkin kliennya emosian akhirnya berantem lah sama saya apa. Saya pun nggak pernah menyampaikan ke Dewi. Pokoknya taunya Dewi nyanyi karena kan kita kan mau kasih perform yang terbaik buat klien. Jangan sampai Dewi moodnya nggak bagus. Setuju. Jadi pokoknya kalau Dewi pokoknya setiap Dewi mau nyanyi atau apa, saya usahakan saya jaga moodnya. Cuma sampai dia tadi kliennya itu masa ngomong kayak begini, enggak, kayak hal-hal ini enggak saya sampaikan. Setuju. Paling saya sendiri aja. Inilah pentingnya podcast di belakang layar. Jadi orang yang nggak tahu di belakang layar ternyata di balik artis tampil di panggung itu yang performanya luar biasa, banyak kejadian-kejadian di belakang layar ini yang kita sebagai manajer juga harus hadapi ya Mbak Fani. Kalau itu lah kalau kita balik keluar kota jauh gitu kan.
kadang kan ternyata nggak sesuai yang dia omongkan. Apa ini, ternyata ini nggak sesuai ini. Ya boleh saya cari jalan keluarnya supaya sesuai dengan apa pembicaraan awal gitu. Kan kadang ada yang kita nggak tulis di kontrak kan, misalnya apa ya, nah saya minta clean area ya di panggung kayak gitu, jangan ternyata di panggung tuh penuh, paling agak ribut di situ ini kayak gitu sih. Tapi aku nggak sampein ke Dewi, tadi aku ribut sama ini enggak. Atas tahunnya terima jadi aja udah aman aja ya. Aman, pokoknya aman. Dewi nyanyi happy, kita semua yang lihat happy gitu. Ya, nah inilah netizen dunia di belakang layar yang netizen nggak tahu hal-hal yang kayak gini. Pokoknya netizen tahunya di depan menarik, seru-seru. Di belakang layar ada keributan seperti ini yang nggak tahu ya. Di luar kota itu ada aja. Iya. Misalnya pernah ya di mana tuh ya? Di daerah Makassar sana. Dan Makassar tuh masih jalan lagi 3 jam ke 4 jam. Mbak, nanti kita transit di hotel ya. Hotelnya seperti apa kayak begini-gini. Oh ya udah nggak apa-apa. Ternyata kita transit nggak di hotel, kita di rumah. Dan di rumah itu sudah penuh orang. Terus? Kayak gitu penuh orang, gimana cara masuknya? Karena Dewi itu fansnya sangat luar biasa ya. Kalau Dewi mau datang tuh kalau di daerah full gitu rumah itu. Ya gimana caranya? Apa namanya? Saya ngomong sama panitia pembicaraan awal tadi. Tadi kan katanya di hotel dengan pengamanan sekian-sekian kayak gini ternyata kayak begitu. Ya kita cari jalan tengahnya dan bagaimana caranya Dewi tetap nyaman, tetap bisa masuk rumah itu, tetap nanti perform dengan mood yang baik kayak gitu. Itu sih. Itu misalnya kalau apa kejadian-kejadian di luar kota gitu. Kadang contoh kecil yang mereka nggak sesuai pembicaraan gitu. Siap, Mbak Fani, makasih banyak. Kita banyak dapat cerita tentang dunia di belakang layar sesungguhnya sebagai manajer Dewi Persik yang sama kurang lebih 8 tahun dan sekarang juga masih di dunia event-eventan ya. Semoga Mbak Fani sukses terus. Makasih waktunya udah mampir, sehat terus. Sukses juga apa nama YouTube channelnya, jangan lupa di-subscribe loh. Momimo Kitchen. Momimo Kitchen ini banyak sesuatu menarik juga di YouTube channelnya Mbak Fani. Luar biasa. Mbak Fani, buat semua yang udah mampir, dapat namanya Bangka Pensil. Ini tadi udah mampir di kita. Thank you banget, karena di manajemen aksesnya nggak jauh-jauh dari tanda tangan kontrak, jadi bentuknya pensil sama capek kita di jalan kan, jadi bisa tidur. Thank you ya, salam buat DP, pokoknya sehat terus. Jangan lupa juga kalian juga komen di bawah kira-kira kalian besok mau tokoh di belakang layar siapa lagi yang akan mendengar ceritanya. Juga jangan lupa subscribe ya, kalian tahu juga tentang dunia di belakang layar semuanya cerita Mbak Fani yang belum terungkap dimanapun, cuma di Bisa Entertainment. Bye bye.